Tuhan tidak menghendaki kita pasif dan mudah menyerah. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara, ingatkah Anda tentang kisah perumpamaan tentang talenta? Ya, saya rasa saudara masih ingat. Ada hamba yang diberi tuannya sejumlah talenta. Ada yang 5, 2, dan 1 talenta. Di kisah Kejadian, di awal-awal kehidupan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka diciptakan bukan hanya untuk sekedar hidup di Taman Eden, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka diperintahkan untuk mengelola dan memelihara taman. Jadi tidak pernah terlintas di pikiran Tuhan untuk menciptakan Anda dan saya hanya untuk supaya kita bermalas-malasan dan tidak produktif. Perumpamaan tentang talenta di atas adalah contoh nyata yang ditulis di dalam kitab Injil. Sebenarnya Tuhan tahu kapasitas kita yang sesungguhnya. Dan kita sebagai hamba-hambanya pun sebaiknya memiliki sikap hati sebagai pengelola yang baik dari apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Itulah yang dilakukan oleh hamba yang menerima 5 dan 2 talenta itu. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka terima adalah anugerah dan kepercayaan dari Tuhannya. Mereka tidak mau menyia-nyiakan kepercayaan yang Tuhan beri kepada mereka dengan cara mengoptimalkan dan memaksimalkan apa yang telah Tuhan beri dan percayakan dalam hidup mereka. Tetapi lihat apa yang dilakukan hamba yang menerima 1 talenta. Entah apa yang ada di benaknya, sehingga semangat hamba-hamba yang lain itu tidak ada di dalam dia. Bisa jadi ia tidak tahu benar apa isi hati sang majikan, sehingga dia diberi gelar sebagai hamba yang jahat dan malas. Saudara, dalam hidup kita, pastilah Tuhan menginvestasikan sesuatu yang unik dan berharga, yang pasti Tuhan ingin kita menemukannya, mengusahakannya, dan mengoptimalkannya buat kerajaan surga. Bukan hanya sekedar untuk diri kita sendiri. Mari gali, cari tahu, dan kembangkan. Saudara pasti akan menemukannya. Hidup ini harus berbuah dan menjadi berkat. Saudara adalah saluran berkat Allah di dunia ini. Mungkin ada kalanya kita gagal, tetapi jangan menyerah dan putus asa. Coba lagi dan cari lagi alternatif. Tuhan tidak menghendaki Anda cepat menyerah dan putus asa. Selama Anda berjalan bersama Dia, terobosan pasti terjadi. Mujizat masih ada. Mari bawa dalam doa dan lakukan bagian kita yang terbaik dengan tekun serta serahkan hasilnya kepada Tuhan. Ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Prinsip selanjutnya, jangan terikat dengan uang. Ingat, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mengumpulkan uang atau mengejarnya secara membabi buta. Apalagi kalau hanya sekedar memuaskan nafsu kedagingan kita. Uang mungkin bisa membeli dan memenuhi sebagian dari keperluan kita. Tetapi hidup kita tidak boleh bergantung atasnya. Tuhan menghendaki kita bergantung hanya kepada kasih karunia-Nya. Kita ini diberi mandat sebagai pengelola dari segala berkat yang Tuhan percayakan dan memaksimalkannya guna kepentingan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Alkitab justru mengajarkan kita untuk mengenal apa arti kata cukup. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita seringkali mengejar untuk menjadi kaya di dalam materi. Tidak ada yang salah akan hal itu. Hanya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, berilah ruang kepada Tuhan juga untuk mengambil bagian dalam area di mana kita berbisnis atau bekerja. Tanyalah kepada Bapa, apa yang harus aku perbuat dengan semua ini? Adakah kehendak Tuhan bisa dinyatakan dalam bisnis saya? Berpartnerlah dengan Roh Kudus secara aktif. Itulah esensi kekristenan. Bukan hanya dalam gereja atau persekutuan saja kita mencari Tuhan.
Bahkan di dalam dunia bekerja pun kita harus melibatkan Dia. Bukankah itu indah? Sehingga ketika Tuhan menjadikan kita berhasil dan beruntung, lalu berkat mulai mengalir ke kantong kita, kita tidak akan menjadi sombong dan lupa untuk menjadi berkat. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menuntun dan memberkati bisnis serta pekerjaan kita. Jadi mulai sekarang ini, milikilah pola pikir yang benar. Kaya ataupun belum, banyak uang ataupun belum terlalu, selama kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, Dia akan senantiasa menuntun kita kepada air yang tenang dan memelihara hidup kita. Damai dan sukacita kita adalah di dalam Yesus, bukan dari hal yang lain. 6. Sukacita yang sejati hanya di dalam Tuhan. Setiap kita perlu yang namanya sukacita. Bahkan tidak jarang, ini adalah sebuah tolak ukur dalam kita melakukan sesuatu dan tanda yang nyata dari Roh Kudus. Ya, sukacita. Sukacita berbeda dengan perasaan senang. Sukacita lebih menekankan kepuasan, rasa syukur dalam Tuhan, sedangkan senang belum tentu demikian. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan setiap orang percaya. Sukacita itu tidak tergantung dari keadaan atau kondisi. Seseorang bisa saja dalam keadaan yang buruk, tapi hatinya bisa tetap memiliki sukacita. Sukacita lahir dari hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Sukacita pun bisa dirasakan ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Saat kita bersekutu, berdoa, memuji, menyembah, dan merenungkan firman, semuanya itu mendatangkan rasa syukur dan nikmat ketika hadirat Tuhan turun di dalam hidup kita. Sukacita tidak dapat diukur dengan uang atau materi. Setiap kita memiliki Roh Kudus. Datang dan minta untuk senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan lihatlah bagaimana Dia memenuhi hati Anda dengan kasih-Nya dan sukacita di dalam Tuhan. Menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Ada banyak definisi buah di dalam firman Tuhan. Ada buah pertobatan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Saudara, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, memiliki panggilan dan tuntutan yang sama, yaitu pergi, memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi Kristus. Buah pertobatan ini berbicara mengenai perubahan yang fundamental, di mana kita yang tadinya melakukan dosa, lalu dengan sadar dan rela, mulai meninggalkan dan menjauhinya. Buah itu muncul di awal-awal ketika kita baru diselamatkan dan lahir baru, atau saat kita masih dikatakan masih dalam kondisi bayi rohani. Lalu seiring waktu kita melangkah dan masuk dalam persekutuan, maka lambat laun Roh Kudus mulai membongkar dan mengubahkan kita dari dalam, yaitu mengubah pelan-pelan perilaku dan karakter kita. Hati dan pola pikir kita mulai dibentuk. Disinilah buah-buah Roh Kudus mulai tumbuh. Dan akhirnya kita semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Tanggung jawab yang harus kita ambil sebagai anak-anaknya adalah menjadi saksi bagi kerajaan Tuhan sesuai dengan amanat yang Tuhan Yesus minta. Dengan cara kita melayaninya lewat apapun yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Tidak selalu di lingkungan gereja. Saudara bisa membagikan renungan lewat SMS, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Saudara bisa bersaksi di tengah-tengah tempat kerja lewat tindakan dan cara hidup yang benar, sehingga Kristus itu terpancar dalam kehidupan Anda, yang akhirnya membawa orang ingin mengenal Kristus lewat Anda, sehingga Anda pun berbuah jiwa-jiwa. Ketika Anda sesuai dengan panggilan dan tuntunan Roh Kudus, mulai membuka diri untuk menjadi berkat lewat pelayanan tubuh Kristus, mungkin menjadi ketua komsel, atau hanya sekedar mendoakan orang dan menasihati agar orang lain menjadi kuat, ajak juga mereka untuk mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Saudara, mari kita mempersiapkan diri lebih lagi. Sekarang ini penginjilan sudah menjadi lebih terbuka dan lebih luas lagi. Jika kita amat-amati sekarang,
Gereja sudah tidak lagi dibatasi oleh tembok. Di era pandemi corona ini, platform video streaming menjadi begitu populer. Setiap orang bisa mengakses kebenaran dan firman Tuhan begitu terbuka lebar. Tidakkah Anda tertantang dan rindu mengambil bagian dan menjalankan peran Anda sebagai anak-anaknya? Oh iya, jangan lupa ya untuk like dan komen, dukung kami terus ya dengan cara mengklik tombol subscribe agar semakin banyak video berkualitas bisa kami produksi.